Halo Sobat Gelut, balik lagi di channel Save Mime. Video ini mengandung spoiler, bagi Sobat Gelut yang mengikuti jalan cerita di versi animenya saja, silahkan skip videonya, karena kali ini saya akan mengambil cerita di versi manganya. Di chapter kemarin, adalah hari besar untuk Tuman dan Valhalla, di mana hari itu menjadi sejarah pertempuran antar dua geng besar di Tokyo. Tapi, pertempuran itu juga menjadi ajang geng-geng besar lain untuk mengamati kekuatan tempur antara kedua geng yang berselisih tersebut. Tak terkecuali, ada Hitani bersaudara, dan juga ada si Tambun. Yang kabarnya adalah orang yang sangatlah kuat. Sementara itu, pertempuran akan dimulai, tiba-tiba Draken meminta syarat untuk Valhalla, bahwa, jika kalau anggota geng Tuman menang, Valhalla harus mengembalikan Baji ke Tuman. Dan seperti biasa, Kazutora menolak hal tersebut. Dia menganggap, Baji datang ke Tuman, merupakan keinginannya sendiri, dan bukan paksaan orang lain. Dan pada akhirnya, pertempuran itu tidak dapat dihindarkan. Dan yang pertama diincar Kazutora adalah Miki. Tapi untungnya, di situ ada Draken yang menangkis serangan Kazutora tersebut. Di sisi lain, ada Takemichi, yang mencoba ikut bertempur, tapi seperti biasa, Takemichi dibuat babak belur oleh anggota Valhalla. Tapi untungnya ada Mitsuya dan Matsuno, yang meyakinkan dan menyemangati Takemichi kembali. Dengan itu, tekad Takemichi mulai kembali lagi, bahwa dia harus menyelamatkan Tachibana Hinata di masa depan. Dengan merubah masa lalu yang buruk ini. Dan seperti apa cerita selanjutnya, mari kita langsung saja bahas ceritanya. Cekidot. Terakhir, kemarin kita sudah melihat Takemichi yang sudah membulatkan tekadnya, untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik, demi untuk menyelamatkan Tachibana Hinata. Di sini, tiba-tiba Takemichi diserang oleh anggota Valhalla, dan karena memang pada dasarnya Takemichi bukanlah orang yang jago bertarung, oleh karena itu, pukulan anggota Valhalla itu mengenai telak di wajah Takemichi. Tapi, yang mengagetkan adalah, dengan semangat yang dia miliki, dia berhasil membalas pukulan tersebut. Dia terus bertekad untuk merubah masa depan yang buruk ini, karena memang inilah jalan yang harus ia lalui, demi merubah masa depan menjadi lebih baik. Di sisi lain, pertarungan masih berjalan sengit, dan kemudian Draken bertanya pada Mitsuya. "Apa kau baik-baik saja?" ucap Draken. Kemudian Mitsuya menjawab, "Iya, tentu saja," ucap Mitsuya. Di sini Draken mulai menyadari, bahwa lawannya kali ini terlalu banyak. Mitsuya juga beranggapan, kalau 150 anggota Tuman saat ini, sangat tidak diuntungkan dengan melawan 300 anggota Valhalla. Dan itu belum ditambah lagi, bahwa fakta anggota Valhalla, anggotanya tergolong lebih tua, dan pukulannya jauh lebih kuat. Di tempat lain, ada seorang anggota Toman, yang diserang anggota Valhalla, dia sudah pasrah dengan keadaan saat ini yang tidak memungkinkan. Tapi untungnya, ada Draken, yang sigap dan memukul anggota Valhalla itu. Draken berkata pada orang yang ditolong itu, "Meskipun kau menang, kalau kau panik, maka kau tidak benar-benar menang." Kemudian orang itu menjawab, "Entah kenapa aku ingin menang, tapi kami tidak seperti Miki dan Draken." Lalu Draken berkata lagi, "Kalian akan kulindungi," ucap Draken. Kemudian, tiba-tiba, ada Hanma yang menantang Draken. "Ayo ke sini dong," ucap Hanma pada Draken. Draken melihat, kalau Hanma berada sangat jauh dengannya. Dan dikelilingi oleh anggota Valhalla. Di situ Draken mulai menyadari, kalau dari segi semangat saja, Tuman sudah kalah dengan Valhalla. Sementara itu, tiba-tiba Draken mendengar teriakan. Dan ternyata sumber teriakan itu adalah dari Takemichi. "Maju sini kalian bajingan, aku tidak akan kalah,"
aku harus menghentikan perselisihan ini. Aku akan mengirim kalian semua ke langit, ucap Takemichi pada semua orang. Tapi kemudian, tiba-tiba, Takemichi malah tumbang, dan untungnya ada Mitsuya yang menangkap Takemichi dengan berkata, "Kerja bagus Takemichi." Dan seketika itu, tiba-tiba, semangat anggota Tuman mulai kembali lagi. "Ayo tunjukkan kepada mereka kekuatan Tuman yang sebenarnya," ucap salah satu anggota Tuman. Dengan itu, kemudian Draken mulai bangkit. Dan berkata, "Aku tidak harus melindungi kalian semua. Terus saja kalian menyerang ke depan." Dan dengan semangat yang mulai kembali membara, Draken dan para anggota Tuman lain mulai menyerang Valhalla kembali. Kemudian Mitsuya berkata pada Takemichi, "Situasi sudah berbalik. Kau menyemangati mereka. Berkat kau, Draken bisa bergerak bebas," ucap Mitsuya. Dan situasi kini kembali ke medan pertempuran. Di sini, para anggota Valhalla kaget dengan sepak terjang Draken sendirian. Mereka heran, kalau Draken bisa mengalahkan 30 anggota Valhalla sendirian dengan cepat. Dan hingga akhirnya, Draken berhasil ke tempat Hanma. Dan berkata pada Hanma, "Maaf membuatmu menunggu." Kemudian Hanma menjawab, "Apa kau sekarang baik-baik saja? Kau sekarang luka-luka." Dan pada akhirnya, pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Draken mulai memukul Hanma dengan sangat keras. Dan pukulan itu, mampu membuat Hanma sampai terpental sangat jauh. Takemichi yang melihat hal tersebut sampai kaget, dia menyadari, bahwa pukulan Draken itu memang sangatlah kuat. Dan sekarang, kita berganti cerita. Di mana diperlihatkan Miki yang sedang mengejar Kazutora di atas sebuah rongsokan mobil. Miki heran, mengapa Kazutora malah selalu melarikan diri darinya. Tapi ternyata, tiba-tiba ada dua orang yang menyerang Miki. Dan untungnya Miki berhasil menangkis serangan tersebut. Hal itu membuat dua orang yang menyerang Miki tadi heran, mengapa Miki bisa bertahan dari serangan kejutan dua orang tersebut. Kemudian Miki bertanya pada Kazutora, "Apa kau tidak bisa melawanku 1 lawan 1, Kazutora?" Kemudian Kazutora menjawab, "Siapa yang pernah bilang begitu? Aku mengumpulkan orang-orang ini, khusus untuk melawanmu. Orang-orang ini merupakan orang terkuat yang pernah kutemui. Mereka adalah orang yang tangguh dalam pertarungan," ucap Kazutora. Dan ternyata dua orang yang menyerang Miki tadi adalah Chonbo dan Chome. Mereka adalah anggota eksekutif Valhalla. Yang tentunya, mereka memanglah sangat kuat. Lalu, Chonbo kembali menyerang Miki. Tapi tentu saja, dengan mudah Miki berhasil menghindar. Lalu, Miki balik menyerang orang tersebut, dan sialnya, serangan Miki itu juga berhasil dihindari oleh orang tersebut. Di sini Kazutora menceritakan bahwa, dia memancing Miki datang ke tempat rongsokan adalah karena, jika berada di sini, Miki tidak akan bisa mengeluarkan jurus tendangan kepala andalan miliknya, itu karena posisi lantai di sini tidak rata. Lalu, tiba-tiba datang Chome, yang menendang Miki dari belakang. Dan tendangan itu ternyata belum cukup untuk menjatuhkan Miki, kemudian Miki mulai membalas serangan Chome tadi dengan tendangannya. Di sini Chonbo dan Chonme menyadari kekuatan Miki yang luar biasa. Menyadari hal itu, tiba-tiba, Chonbe dan Chome menangkap dan mengunci Miki. Itu membuat Miki tidak bisa bergerak. Dan kemudian, ada Kazutora yang memegang sebuah besi. Besi itu dipukulkan tepat di kepala Miki. Sontak saat itu Miki langsung terjatuh dengan darah di kepalanya. Hal itu membuat para anggota Tuman lain yang melihat kejadian itu panik dengan apa yang terjadi dengan Miki sekarang. Lalu, Kazutora dengan bangganya berkata, "Valhalla sudah menang," ucap Kazutora. Tapi ternyata, tiba-tiba Miki bangkit kembali dan bertanya pada Kazutora, "Kazutora, apakah aku musuhmu?" Sontak perkataan Miki itu membuat Kazutora kaget. Dan tiba-tiba, Kazutora mengingat kembali ke masa lalunya. Dia mengingat bahwa Miki pernah menolongnya di waktu kecil. Dan salah satu kenangan yang bisa dia ingat adalah hanya permainan tangan, dan juga wajah ketakutan ibunya.
Dan sayang sekali guys, cerita di chapter 53 dan 54 ini harus berakhir di sini. Kita akan bahas kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Bagi sobat-sobat gelut yang ingin mengikuti cerita Tokyo Revengers selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian ya guys, supaya tidak ketinggalan info dan cerita menarik lainnya. See you next video. Bye-bye.